Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, dan para pensiunan. Ada satu hal penting yang sangat menggembirakan Bapak Ibu untuk menunjang ekonomi Bapak Ibu PNS P3K pensiunan pada tahun 2025 tahun depan. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional Klik Pendidikan dengan judul Hore PNS P3K hingga pensiunan dapat tunjangan ini pada tahun 2025. Bukan hanya satu kali gaji pokok. Ingat Bapak Ibu ya, tunjangan ini yang akan diterima oleh Bapak Ibu PNS P3K dan pensiunan pada tahun 2025 tahun depan bukan hanya satu kali gaji pokok. Namun berapa Bapak Ibu? Tentunya itulah yang perlu kita ketahui bersama. Ya, jadi supaya lebih jelas Bapak Ibu ya, berapa nominal yang akan diterima oleh Bapak Ibu pensiunan, demikian dengan para PNS dan P3K 2025 berupa tunjangan ini, ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat informasi yang sebenarnya. Alhamdulillah, PNS P3K hingga pensiunan akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah pada tahun depan, yaitu di tahun 2025, yang mana pada tahun itu nantinya negeri ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto ya sebagai presiden terpilih pada kontestasi politik pada Pilpres 14 Februari 2024 beberapa bulan yang lalu. Tunjangan yang diberikan pemerintah merupakan bentuk penghargaan atas kinerja PNS P3K hingga pensiunan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Jadi besaran tunjangan yang akan diterima oleh PNS P3K hingga pensiunan pada tahun 2025 bukan sebesar satu kali gaji pokok. Ingat Bapak Ibu ya, bukan sebesar satu kali gaji pokok. Nih. Namun berapa? Nah, itulah yang perlu kita ketahui pada pertemuan ini. Namun tunjangan tersebut meliputi beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, hingga tunjangan kinerja alias tukin. Adapun tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. Jadi THR dan gaji ke-13 diberikan pemerintah kepada para pegawai negeri sipil, para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K hingga para pensiunan bukan setiap bulan, tetapi setiap setahun sekali. Dan itu sudah merupakan satu ketentuan dari tahun ke tahun Bapak ya dalam hal pemberian THR dan gaji ke-13. Kabar baiknya, THR dan gaji ke-13 akan diberikan lagi oleh pemerintah untuk PNS P3K hingga pensiunan pada tahun 2025 mendatang. Hal tersebut telah tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau yang disebut dengan KEM PPKF tahun 2025. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain tunjangan hari atau THR, gaji ke-13 atau pensiun 13, dan penyesuaian gaji ASN, bunyi penjelasannya Bapak Ibu ya, dalam KEM PPKF tersebut. Jadi meskipun demikian, belum dapat diketahui besaran pasti THR dan gaji ke-13 untuk PNS P3K hingga pensiunan pada tahun 2025 tahun depan. Yang jelasnya sesuai dengan pengalaman nominalnya sebesar gaji pokok per bulan. Namun apabila mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2024, besaran THR dan gaji ke-13 sebagai berikut. Nah, ini ya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang telah dijalankan selama ini, besaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS atau ASN. Pertama adalah gaji pokok, artinya sebesar gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan atau umum, kemudian tunjangan kinerja. Kemudian besaran THR gaji 13 P3K
yang meliputi komponennya adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Nah, besaran THR ya dan gaji ke-13 pensiunan, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Dalam KEM PPKF 2025 mengenai kebijakan belanja negara, terdapat fokus kebijakan yaitu penyesuaian gaji PNS dalam arti akan mengalami kenaikan. Ingat Bapak ya, akan mengalami kenaikan. Tentu dengan naik, maka itu adalah satu kabar gembira yang bisa membakar motivasi para PNS P3K untuk mewujudkan kualitas kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jika gaji PNS dinaikkan pada tahun 2025, maka kemungkinan, dan ini bukan hanya kemungkinan Bapak, ini otomatis ya, THR dan gaji ke-13 yang diterima para pegawai negeri sipil atau PNS, P3K hingga para pensiunan juga akan naik. Bukan hanya itu, termasuk aparat negara, TNI Polri, demikian juga dengan para pejabat negara Bapak ya, akan menerima hal tersebut. Meskipun begitu, belum ada informasi resmi dari pemerintah. Mari tunggu pengumumannya ya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya hal ini juga adalah hal yang perlu disyukuri oleh seluruh PNS P3K dan para pensiunan karena mendapatkan kesejahteraan yang terus berkelanjutan sampai tahun 2025 ke depan. Apalagi informasinya dinaikkan semua kesejahteraan itu, baik pokoknya maupun tunjangan, yang mana pengumumannya akan segera disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia sekarang adalah Pak Presiden Joko Widodo, sebagaimana telah disampaikan bahwa pengumuman tersebut nantinya akan disampaikan pada 16 Agustus ya, bulan depan. Sekalian membacakan nota keuangan negara serta APBN pada tahun 2025 ke depan. Jadi puji syukur Bapak Ibu ya, seluruh Bapak Ibu PNS P3K dan para pensiunan, demikian dengan para TNI Polri dan para pejabat negara akan mendapatkan tunjangan pada tahun 2025 ke depan, yaitu THR atau tunjangan hari raya serta gaji ke-13 yang nominalnya setara dengan 1 kali gaji. Ya, demikian juga dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, itulah informasi terbaru mengenai apa dan bagaimana mekanisme ya jenis tunjangan ini yang akan cair pada tahun 2025 ke depan bagi Bapak Ibu PNS dan para P3K, demikian juga dengan para pensiunan pada tahun 2025 ke depan di bawah pemerintahan Bapak Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka wakilnya. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.